Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Romain, mahasiswa ITB Stikom Ambon, Prodi Komputerisasi Akuntansi semester 5. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS dari mata kuliah kewirausahaan. Jawaban dari pertanyaan nomor 1 yaitu berbagai strategi diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah wirausahawan di Indonesia. Salah satunya ialah dengan memasukkan mata kuliah kewirausahaan ke dalam kurikulum pendidikan, khususnya pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Penerapan kurikulum tersebut di mana mata kuliah kewirausahaan tersebut mulai diajarkan sejak mahasiswa di tingkat persiapan bersama TPB. Adanya mata kuliah kewirausahaan dimaksudkan untuk menambah wawasan mahasiswa terhadap dunia kewirausahaan serta memotivasi mereka untuk ikut terlibat langsung dalam dunia wirausaha sebagai wirausahawan muda yang tangguh, sehingga mereka dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Adanya mata kuliah kewirausahaan di tingkat persiapan bersama mampu memotivasi dan memberi bekal yang cukup bagi mahasiswa untuk mulai berwirausaha. Namun, mata kuliah ini juga dipandang sebelah mata oleh sebagian mahasiswa dikarenakan mudah untuk memperoleh nilai yang baik tanpa perlu menerapkan secara langsung. Pada umumnya, generasi muda Indonesia tidak dibesarkan dalam budaya wirausaha. Dia terlalu banyak mencari kerja namun sedikit pencipta kerja. Tiga, kewajiban untuk mendidik dan melatih generasi muda untuk memiliki kemampuan menciptakan pekerjaan bagi diri sendiri. 4, kekayaan alam Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan. 5, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Persepsi yang sudah terlanjur ada dalam masyarakat Indonesia mencari pekerjaan, bukan menciptakan pekerjaan. Untuk itu perlu ada upaya merubah mindset masyarakat kita dari mencari kerja menjadi menciptakan pekerjaan. Dan materi yang saya kuasai yaitu kreativitas dan inovasi, karena materi tersebut sangat memotivasi saya dalam dunia berwirausaha, dan dengan materi itu membuat saya paham tentang dunia berwirausaha. Dan lanjut pada jawaban dari pertanyaan nomor 2 yaitu jawaban saya yaitu kewirausahaan berisi body of knowledge yang untuk dan nyata, distinktif, yaitu ada teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. 1, kewirausahaan memiliki 2 konsep yaitu posisi venture startup dan venture grow. Ini tidak jelas masuk dalam kerangka pendidikan manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha. 2, kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri. Kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan berusaha dan pemerataan pendapatan. Disiplin ilmu kewirausahaan dalam perkembangannya mengalami evolusi yang pesat, yaitu perkembangan bukan hanya pada dunia usaha semata, melainkan juga pada berbagai bidang seperti bidang industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan institusi lainnya, misalnya birokrasi pemerintah, perguruan tinggi, dan swadaya lainnya. Kewirausahaan tidak hanya dapat digunakan sebagai kiat-kiat bisnis jangka pendek, tapi juga sebagai kiat kehidupan secara umum yang berjangka panjang untuk mencipta peluang. Kemudian lanjut pada jawaban nomor 3 yaitu mengapa Indomaret dan Alfamidi kerap berdekatan. Bisa jadi mereka menggunakan konsep teori lokasi industri, tepatnya hoteling story, yaitu di mana adanya 2 persamaan jenis kegiatan ekonomi yang saling
berdekatan dengan tujuan menguasai pasar seluas-luasnya. Kedua gerai ini juga dapat dilihat menggunakan strategi yang sama, yaitu strategi vive forecast atau pendekatan forecast vive forecast, yaitu metode untuk menganalisis dan mengidentifikasikan kekuatan yang membentuk pola bisnis. Terdapat 3 poin yang merujuk pada 3 faktor eksternal dan 2 faktor internal, yaitu persaingan yang ini kompetitif atau kompetitif rivalry, kekuatan pembeli atau buyer power, kekuatan pemasok atau supplier power, ancaman substitusi, threat of substitution, ancaman bisnis baru atau threat of new entry. Kemudian jawaban nomor 4 yaitu saya memilih Jack Ma. Yang pertama adalah bos e-commerce asal Cina, Alibaba. Sebelum masyarakat dunia mengenalnya sebagai orang yang sangat sukses, ia pernah merasakan berkali-kali kegagalan. Namun dengan sifatnya yang pantang menyerah, ia dapat melalui rintangan hingga menjadi sebesar ini. Jauh sebelum menjadi bos Alibaba, Jack Ma pernah ditolak masuk universitas hingga 2 kali. Di kali ketiga, Jack Ma berhasil lulus ujian dan berkuliah di Hangzhou Teacher Institute. Pelajaran yang saya ambil yaitu beliau tidak pernah pantang menyerah meskipun selalu gagal dalam usahanya. Menurut saya, untuk menyikapi hal tersebut, bank menjadi pihak yang dapat diandalkan untuk memperoleh tambahan modal jika ingin melakukan pinjaman. Mungkin itu saja penjelasan atau jawaban saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.